ke ilmu tentang dunia pariwisata secara basic pendidikan. Basic pendidikan. Iya, ini ya boleh dikatakan secara otodidak lah ya. Jadi ini bermula dari hobi ya, dari hobi. Hobi saya itu di mana hobi foto. Hobi foto ya. Boleh awalnya. dikatakan fotografer lah untuk Natuna gitu. Assalamualaikum, ini Mimit, selamat datang di Aimpod. Ini memang podcast. Selalu mau bilang terima kasih buat teman-teman semua, buat kawan-kawan yang udah join ke Aimpod. Alhamdulillah nih, subscribe kita udah 1000 lebih ya Bang. Iya, selamatan baru juga buat kawan-kawan semua. Untuk hari ini, spesial awal tahun, kita kedatangan Abang Nain. Iya. Selamat datang Bang Nain di Aimpod. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang di Aimpod. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik. Bang Nain nih siapa? Enggak. Bang Nain ini adalah penggiat wisata ya. Penggiat wisata, bisa dibilang gitu? Boleh dikatakan seperti itu. Iya. Mimit taunya Bang Nain ini penggiat wisata, tour guide juga, travel agent juga. Bang Nain boleh diceritain perjalanan Bang Nain sebagai penggiat wisata sampai akhirnya jadi travel agent. Maksudnya punya travel agent sampai sekarang. Ya. Sebenarnya kalau dari basic pendidikan saya nggak ada ke ilmu tentang dunia pariwisata secara basic pendidikan. Basic pendidikan. Iya, ini ya boleh dikatakan secara otodidak lah ya. Jadi ini bermula dari hobi ya, dari hobi. Hobi saya itu di mana hobi foto. Hobi foto ya. Boleh dikatakan fotografer lah untuk Natuna gitu kan. Tapi foto yang saya angkat ini landscape, pemandangan gitu kan. Waktu itu saya suka jalan-jalan ke beberapa tempat wisata yang ada di daerah kita di Natuna, foto dengan handphone, dengan kamera pocket waktu itu. Nah, jadi dari foto-foto ini saya posting nih ke media-media sosial yang saya kelola gitu kan. Tapi ini dilakukan secara terus-menerus lah tanpa henti, bermula dari tahun 2011 gitu. 2011 iya, udah menjalankan, maksudnya udah sebagai fotografer udah punya akun sosmed yang untuk posting-posting landscape itu ya? Iya betul. Di 2011 itu, waktu itu jaringan kita belum sebagus sekarang ya. Jaringannya masih 2G, 2G gitu kan. Hanya ada beberapa titik yang sudah 4G 3G belum 4G kan, tapi hanya area kota. Apalagi saya kan tinggalnya di Sepompang kan jauh lagi dari kota gitu, di pinggirnya kota. Sedikit kendala di internet waktu itu, tapi ini tidak menjadi suatu halangan ataupun rintangan. Harus kita berhenti untuk mengeksplor, memperkenalkan daerah kita sendiri, potensi yang kita punya gitu. Ini saya lakukan secara terus-menerus, besar dari 2011 itu sampai ya 2016 lah, butuh waktu sekitar 5 atau 6 tahun. Awalnya sosmed yang untuk tempat untuk posting atau upload foto-foto landscape tadi, sosmednya apa tuh? Facebook aja. Iya, Facebook. Waktu itu Instagram kan ya sudah, tapi belum belum banyak juga. Saya juga waktu itu Instagram tuh ya ibaratnya masih asing gitu kan, cara menggunakannya juga masih ya belum sedikit memahami. Tapi Facebook kan sudah lama ada gitu kan. Dari SMA juga sudah ada akun Facebook gitu kan. Nah, jadi butuh waktu lama 5 sampai 6 tahun untuk kita terus memperkenalkan Natuna. Akhirnya di 2016 itu mulai ada sedikit hasil lah, boleh dikatakan hasil. Nah, dimana saya ingat nih pengalaman pertama saya membawa tamu wisatawan ke Natuna itu 2016 itu sekitar bulan Maret apa April gitu kan. Waktu itu bandara kita masih di bandara lama di terminalnya masih yang lama. Waktu itu ditelepon, "Mas, agennya Natuna ya, waktu itu di Natuna ada travel agent nggak gitu kan, ada paket tour nggak begitu."
Waktu itu saya bingung, blank, saya mau pakai tour nih apaan lagi, travel agent apaan lagi gitu kan. Saya benar-benar baru mengetahui dan mendengar itu di saat itu gitu kan. Waktu ditelepon itu Iya, waktu ditanya komunikasi saya sama si pihak tamu ini kan, mereka waktu itu bulan madu. Suami istri kan bulan madu pengantin baru pengen ke Natuna honeymoonnya gitu kan, tanya pakai tour pakai honeymoon gitu kan, minta di semuanya diakoordinir lah, dibikin apa gitu bagus wah gitu kan. Saya bilang di Natuna belum ada pakai tour, belum ada travel agent gitu kan. Jadi kalau bapak atau ibu ke Natuna, saya bisa menunjukkan jalan, bisa ngantarkan ibu ke hotel, jemput ke bandara, ngantar ke hotel, ngantar ke restoran, sama ngantar ke tempat-tempat wisata gitu kan. Tapi semua biayanya tuh saya nggak tahu gitu kan. Cuman maksudnya cuman hanya itu aja tanpa ada ininya ya, tanpa ada paketnya gitu. Iya, ya, betul. Iya. Kalau di luar-luar kan sudah ada paketnya. Betul. Kalau tour. Iya, jadi karena kita ibaratnya masih hal baru bagi kita waktu itu ya, makanya Apalagi otodidak ya, Bang. iya, kita pengalaman nggak ada, kita nol besar waktu itu kan. Udah, jadi mereka juga nekat pengen datang gitu kan. Udah kami datang Mas tanggal sekian dengan gini-gini gitu ya kan. Jadi sekitar nggak lama lah, pokoknya nggak sampai 1 minggu setelah komunikasi itu mereka datang gitu kan. Saya jemput di bandara kan. Waktu itu saya kebingungan nyari rental mobil di mana, harus ngantar ke hotel mana, makannya harus ngantar ke tempat makan mana. Sumpah blank. Betul-betul saya nggak tahu harus ngapain gitu kan. Tapi karena Itu ini pengalaman pertama iya, ya. pengalaman pertama, tapi karena saya sudah mengatakan iya sejak awal, akhirnya saya harus komit, harus bertanggung jawabkan apa yang Berarti saya itu sebagai katakan. tantangan juga ya, Bang. Iya, sebagai tantangan sekaligus juga sebagai pelajaran Iya, proses pengalaman belajar, gitu, plus belajar kita ke depannya seperti apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi singkat cerita, sampai hari H datang, saya jumpa orangnya. Wah, itu ngomongnya juga masih terbata-bata gitu kan. Iya. Pokoknya serba serba ngelilung gitu kan. Yang namanya kita pengalaman pertama itu gugup pasti ketika ditanya ini itu, nggak bisa jawab segala macam. Cuma untungnya tamu ini mereka ngerti kondisi, memahami saya sebagai orang pertama. Saya juga mengakui saya tidak ada pengalaman di sini gitu kan. Iya. Akhirnya mereka mengakui. Akhirnya kita jalan mereka di sini 4 hari 3 malam. Saya nginapkan di hotel di sini gitu kan. Itu hotel di Natuna, di Ranai juga masih terbatas. Iya. Belum sebanyak sekarang iya, ya. Betul. Di 2016 ya. Rumah makan juga belum, signal internet kita belum begitu bagus. Belum 4G itu. Belum 4G, masih 17 3G nya pun area-area di Pantai Piwang gitu kan. Terus listrik kita juga sering mati-mati di tahun-tahun itu kan. Jadi setelah saya ngajak tamu ini keliling gitu kan, dapat destinasi yang saya tahu, akhirnya mereka memberikan kesan dan pesan gitu kan di akhir trip gitu kan. Iya, di akhir perjalanan. Iya, di akhir perjalanan. Ada kesan dan pesan yang disampaikan. Iya, jadi kesan mereka sangat terkesan dengan Natuna, dengan alam kita yang bagus, batu, pantai, laut segala macam. Terus masih alami. Cuma mereka memberi saran ke kita waktu itu, terutama saya pribadi kan, Mas bikin paket tour Mas di Natuna gitu kan. Nah, dia menjelaskan, tamu ini ibaratnya mengajari saya lah, paket tour itu begini Mas atur nih, hari pertama kemana, hari kedua kemana, bla bla bla. Terus hitung kamar hotel berapa, sewa mobil atau rental motor berapa, makan sekali makan berapa satu orang, nanti dikalkulasikan semua, udah ketemu harga itu nanti Mas tambah deh jasa Mas berapa persen dari ini. Nah, jadi waktu itu saya belum ngeh. Tapi udah dapat ininya nih, mulai dapat ilmunya, tapi belum masih mencerna lah ya. Betul, masih yakin atau enggak gitu. Ibaratnya belum begitu yakin ya. Boleh dikatakan belum begitu yakin kan. Udah,
pulang tamu alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semuanya bisa terus dengan baik. Waktu itu kan tamu juga nggak ada masalah apa-apa. Jeda sekitar 2 atau 3 minggu kemudian datang lagi. Ada lagi tamu. Iya, orang berbeda lagi tapi masih dari kota yang sama, dari Jakarta kan. Sama kasusnya. Nanya pakai tour dan travel agent. Iya. Sama dengan yang pertama gitu kan. Cuma di situ saya udah mulai karena yang pertama tadi sudah sedikit dapat anu kan, jadi saya bilang di Natuna belum ada paket tour Pak Bu, belum ada travel agentnya gitu. Jadi kalau ibu mau ke Natuna saya bisa mendampingi, saya ngantar ke mana-mana gitu kan. Dan datang satu keluarga 4 orang kan. Ya, 4 orang satu keluarga. Itu udah mulai bikin ininya belum Bang? Maksudnya udah mulai mungkin rincian belum dana belum juga masih. Iya, ya? Jaraknya pun nggak lama kan, sekitar paling lama Iya, itu masih 3 belum, minggu. Masih kaget juga ya? Iya, berarti? masih kaget, masih gugupnya masih kerasa, pokoknya masih serba nggak bisa deh, gitu kan. Terus sampai juga hari H saya jemput, saya ngantar juga keliling kemana-mana sama seperti yang saya bawa tamu pertama. Sama pesan mereka juga begitu kan, Mas bikin paket tour di Natuna begini gitu. Udah, jadi singkat ceritanya lagi, semakin kesininya semakin sering. Oke. Semakin sering karena Allah bisa karena terbiasa. Iya kan, jadi semakin sering akhirnya ya itu mengalir aja. Jadi awalnya memang cuman karena passion di wisata ini. Iya. Akhirnya punya pengalaman, ada proses belajar yang ditawarkan oleh tamu yang Betul. tadinya cuman kebetulan Iya. datang dan Abang dampingi gitu. Dapatlah proses belajar itu tadi, Betul. ilmu tadi, akhirnya punya travel agent dan Iya. bisa mendampingi tamu-tamu selanjutnya sampai hari ini gitu Iya, ya. iya. Oke, Bang. Agak panjang nih Iya. ceritanya. Bisa 1 part. Kalau dicerita memang panjang Iya, nih. panjang, perjalanannya panjang. Karena ini di luar, maksudnya di luar basic pendidikannya ya Bang. Iya. Memang karena semuanya itu berawal dari passion dan pengalaman di bidang ini gitu, Iya. bukan karena basic pendidikannya. Oke, kemudian balik lagi ke foto-fotonya tadi Bang. Itu akunnya atas nama pribadi atau memang akun yang Abang bikin khusus untuk posting tentang wisata Natunanya? Kalau di akun medsos itu saya lebih menggunakan akun pribadi. Akun pribadi Ya, ya? tapi waktu itu di Instagram saya bikin dengan nama berbeda. Nama berbeda. Waktu itu saya juga bikin sebuah website Ya. yang dimana di dalam isi website itu foto-foto saya semua gitu kan. Iya. Maksudnya promosi foto gitu Foto kan. yang Abang take. Iya, yang landscape saya yang Abang take ya? ambil sendiri, saya masukkan ke website ini. Terus kalau ada menjelaskan sedikit tentang artikel misalnya Pulau Senua, menceritakan sedikit tentang Pulau Senua dan destinasi, ya sebatas itu saja waktu itu kan website. Jadi ternyata dari website itu mengundang orang untuk bisa komunikasi ke kita, karena saya cantum juga alamat nomor telepon sama email sama alamat lengkap saya cantumkan di website itu. Kebanyakan memang di media sosial, seperti waktu itu saya gencarnya di Facebook sama Twitter. Oh, Facebook sama Twitter ya? Twitter. Sekitar tahun-tahun ya. Terus ini Abang juga sebagai adminnya Natuna Starcom ya? Iya. Maksudnya orang di balik Natuna Starcom gitu. Natuna Starcom ini seperti yang Abang bilang tadi, di sana itu ada foto-foto tentang wisata Natuna dan event-event yang dilaksanakan di Natuna gitu ya. Itu emang akun pertama yang Abang bikin atau setelah perjalanan ini baru Abang bikin? Boleh diceritain Bang, akun ini tentang, maksudnya apa akun ini? Apa dan sebagai apa dia? Ya. Akun natunastar.com itu lebih sifatnya pribadi sebenarnya, bukan Akun pribadi ya? akun pribadi, cuma namanya aja Natunastarcom. Itu tadi pertama media sosial saya bikin Instagram itu Natunastarcom itu. Oh iya. Iya, cuma namanya bukan natunastar.com, natunastar.com waktu itu. Namanya natuna.tv.
Oh iya, Natuna.tv dulu pernah event Jogja juga pernah ikut. Iya, pertama Natuna.tv, websitenya Natuna.tv. Jadi karena waktu itu domainnya mati, sama pengurusnya yang saya beli di ini domain ini udah nggak bisa dikontak lagi, lost. Akhirnya mati itu domain. Akhirnya saya ganti namanya ke natunastar.com. Yaitu ya natunastar.com, website juga. Oh iya, websitenya itu Iya, ya? websitenya natunastar.com. Tapi nama akun Instagram natuna.tv itu saya ganti nama aja, saya rename aja, tapi followernya nggak hilang gitu kan, cuma rename aja, ganti nama dengan natunastar.com, natunastar.com di Instagram, sama Facebooknya juga ada, websitenya natunastar.com gitu kan. Jadi itu sekitar 2015 itu Natuna.tv. Natuna.tv 2011 sampai 2015. Oke, Ya, iya. Natuna sekitar 2 tahunan atau 3 gitu kan. Dan itu saya kena nggak bisa komunikasi lagi sama yang ngurusnya Natuna.tv itu kan. Lost kontak, hilang kontak, akhirnya mati nggak bisa diapa-apakan lagi. Akhirnya saya jumpa orang beda lagi kan, harus bikin website karena saya nggak bisa bikin website, baratnya website itu saya beli gitu kan. Saya beli website dengan nama ini gitu kan. Akhirnya 2015 ganti nama natunastar.com, berjalan sekitar sampai 2018 akhir